menjaga hati supaya apa? Supaya kita bisa melayani lebih baik. Baik. Nah, karena kalau sudah marah-marah nanti saya marah, yang telepon marah, yang dengar telepon marah, nanti buka HP ya, banting HP, banting HP, lu banting HP, airnya tetap nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PHTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam podcast PHTM bersama saya Indah Rastikasari. Dan buat Anda sudah subscribe belum? Ayo tekan tombol lonceng dan subscribe yang pastinya untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Dan kita akan menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kesiapan? Kali ini kita menghadirkan dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Daroe Kota Banda Aceh, yaitu Bapak H.T. Nofizal Ayub SEAK yang ataupun dikenal dengan Ampun Ayub. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Indah sudah mengundang kami untuk yang kedua kali ini. Sudah kembali ke PHTM. Iya. Sering-sering Ampun main ke PHTM. Insya Allah sepanjang diundang kita akan datang terus. Siap. Kita mengenai langkah PDAM, langkah PDAM Tirta Daroe untuk menghadapi ataupun dalam masa nanti pada saat Ramadan dan puasa. Apa kemudian yang sudah disiapkan, langkah-langkah yang dilakukan? Sebenarnya begini, bicara air itu kan kita nggak bicara bulan puasa, bulan Maulid atau bulan apapun. Ya. Air itu kebutuhan pokok manusia yang harus ada di bulan apapun itu. Baik bahkan di musim hujan sekalipun, di bulan hujan-hujan pun kita harus siap. Tapi karena bulan Ramadan itu menjadi spesial buat kita, apalagi di Aceh ya, semua dihubungkan dengan Ramadan. Orang bekerja setahun penuh itu untuk menyambut Ramadan. Nah, angkah mulianya ketika kita berRamadan di Aceh. Menyikapi itu, kami juga Tirta Daroe tentunya tidak ingin ketinggalan. Kami ingin benar-benar siap dalam menghadapi bulan Ramadan. Siap artikan apa? Kami ingin betul-betul bisa mengabdikan diri penuh. Semoga dengan layanan kami masyarakat bisa melangsungkan Ramadannya dengan baik, insya Allah. Penggunaan air pastinya lebih tinggi ya? Bisa jadi lebih tinggi, tapi biasanya sama lah rata-rata. Seperti saya katakan bahwa air ini memang kebutuhan yang hampir sama setiap saat ya. Mungkin agak kurang di musim hujan, bukan karena kebutuhan airnya kurang, tapi karena ada sumber lain. Ya, Ramadan ini sepertinya sedikit akan hujan juga ya. Tapi kita berharap hujan atau tidak hujan kita siap. Ada apa yang aneh lagi, saat Ramadan itu pelanggan kita itu rata-rata sedikit bertolak belakang sebenarnya dengan Ramadannya sendiri. Bagaimana? Orang lebih cerewet di bulan Ramadan. Padahal kan Ramadan itu bulan yang menuntut kita untuk bersabar ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari justru ada sedikit paradok di kita bahwa orang-orang mau lebih dilayani di bulan Ramadan. Tapi kita maklum sebagai pelayanan publik tentunya apapun yang masyarakat inginkan kita akan mencoba melayani semampu kita sepenuh hati, insyaallah. Ampun sering dicerewetin ya Ampun. Kalau saya sebenarnya tidak pengaruh Ramadan juga, setiap hari dicerewetin orang. Ya. Karena Ampun. Yang kita bisa mengerti bahwa itu ya orang selalu ketika nggak ada air itu pasti alasannya untuk ibadah. Padahal air untuk ibadah itu sedikit kali jumlahnya. Mungkin kurang dari 2% dari kebutuhan total. Tapi ketika melapor di kita, mereka langsung bilang bahwa mengenta cok itu mayang anai. Nah, begitu pentingnya di kita. Dan kami berharap memang kami senang ketika orang begitu, artinya apa? Mereka butuh kita, ya. Ketika dibutuhkan, artinya kita menjadi dihargai tentunya. Itu yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang orang juga berpikir bahwa kita ketika dikomplain kita marah ya. Kita enggak. Kalau kami itu justru senang kalau dikomplain. Kalau masyarakat komplain artinya masyarakat masih peduli dengan kita. Masyarakat masih menginginkan kehadiran kita. Yang kita khawatirkan masyarakat tidak komplain lagi. Lalu mereka cari sumber pengganti. Bisa yang kaya-kaya beli aqua mungkin, atau yang sedang-sedang menggali sumur bor. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika masyarakat tidak komplain lagi, pertama bisa dua hal tidak komplain lagi. Pertama memang mereka tidak perlu komplain lagi karena sudah lancar. Kedua bisa berarti juga bahwa mereka sudah bosan komplain terus. Nyoput tak pegah tapi lapor tapi yang manfaat. Itu gitu, ini ada dua hal yang selalu kita cermati ketika mereka berhenti komplain. Kami punya program
kami lihat tuh pelanggan-pelanggan yang biasanya komplain, lalu berhenti komplain. Kenapa? Kita cek itu, bukan kita senang. Kita akan pastikan kenapa mereka berhenti komplain. Apakah orangnya sudah yang komplain-komplainnya sudah tidak ada lagi, atau sudah pindah, atau mereka sudah punya air pengganti. Komplain kayak kumon. Ini yang kami khawatirkan. Kami tentunya tidak ingin kehilangan pelanggan. Iya, itu bisa jadi. Tapi alhamdulillah selama ini yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Kekurangan komplain masyarakat benar-benar karena pelayanan kita sudah semakin baik. Bukan sempurna, belum sempurna. Kita masih jauh dari sempurna. Tapi menunjukkan peningkatan yang semakin baik. Kita tahu mana itu, kita tahu dari penjualan yang meningkat. Kita tahu dari kesadaran masyarakat membayar yang semakin baik, ya. Semakin baik. Semakin baik bayar, artinya kan mereka semakin dapat pelayanan yang baik. Nah, kami seperti itu menilai kami sendiri, ya. Ketika mereka kalau komplain belum tentu. Bisa jadi orang komplain, semua orang komplain sekarang. Sehubungan dengan terbukanya informasi, semua dikomplain orang. Semua dikomplain orang. Kita apapun yang kita lakukan akan menjadi bahan orang untuk komplain. Tapi kan yang pasti bahwa komplain itu kami jadikan sebagai dasar kami untuk menjadi lebih baik. Berarti gimana ini kesiapan Ramadan? Sekali lagi, kalau kesiapan untuk Ramadan ini, walau buat kami itu Ramadan atau bukan, kami tetap melayani. Tapi kami berharap di Ramadan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu terjadi. Nah, jadi untuk itu kami bersiap. Antisipasinya kita sudah membersihkan alat-alat produksi kita. Kita berharap selama Ramadan tidak terganggu, tidak melakukan perbaikan-perbaikan selama Ramadan. Ini kita lakukan sebelumnya. Kita mengontrol pompa-pompa kita. Kita berharap bahwa selama Ramadan itu tidak ada pompa yang mendadak berhenti karena tidak dipelihara. Ya, kami berharap ya kita mau sempurna. Ramadan ini menjadi sempurna buat kami pelayan, juga sempurna kepada pelanggan kami. Tapi tidak janji bahwa tidak akan begini, tidak akan begitu, karena kami itu bekerja dengan banyak variabel lain. Ya, tidak hanya variabel yang tergantung di kita, ada juga variabel yang di luar. Apa itu? Jangkauan kita, pertama listrik. Nah, itu kita berurusan sangat dengan PLN. Kalau PLN yang ada tentunya juga bermasalah dengan produksi kita. Walau kita punya generator pengganti, tapi tentunya dayanya tidak cukup untuk terus beroperasional selama 24 jam. Kemudian kita sangat tergantung dengan air. Ya, kalau pelanggan tergantung dengan air PDAM, kami sangat tergantung dengan air dari sungai, dari sumber air kami. Kalau kekurangan air tentunya tidak ada yang bisa kami lakukan. Ya. Kebutuhan air masyarakat Banda Aceh berapa? Sekarang rata-rata kebutuhan masyarakat kita, rata-rata pelanggan itu sekitar 15 sampai 25 kubik per rumah per bulan. 15 sampai 25 kubik per rumah, rata-rata kita. Mungkin ada yang pakai 100, tapi ada yang pakai 5. Ya. Rata-ratanya di angka begitu. Sebenarnya ini sudah jauh di atas rata-rata nasional. Nasional itu rata-ratanya 12 sampai 18 meter kubik per bulan per rumah. Nah, kita sudah jauh di atas itu. Tapi karena memang mungkin kita tidak terlalu berat masalah dengan air, sehingga banyak orang masih merasa bahwa air itu belum mencukupi. Karena apa? Kita menggunakan air ketika orang punya PDAM, dia akan gunakan air itu untuk apapun, untuk cuci mobil, untuk gardening, bahkan untuk berkebun juga gunakan air kita. Ya, mungkin di tempat-tempat lain karena airnya lumayan mahal, mereka hanya pakai untuk kebutuhan tertentu saja. Sedangkan untuk nyiram-nyiram, nyuci mobil, mereka lebih memilih menggunakan air sumur. Baik, itu kalau tadi kita balik ke kebutuhan air PDAM itu dari mana sumbernya? Sumber kita satu-satunya sumber kita saat ini di Krung Aceh. Krung Aceh, satu-satunya sumber saat ini. Jadi kita sangat tergantung dengan keberadaan air Krung Aceh yang selama ini, bukan selama ini, tahun-tahun terakhir ini makin terdegradasi, baik itu dari jumlahnya maupun dari kualitas airnya. Jumlah airnya berkurang, kualitasnya juga berkurang. Air dulu hanya di musim-musim hujan aja air keruh. Sekarang sepanjang tahun air Krung Aceh sudah keruh. Karena mengapa? Karena hutan tidak ada lagi, kemudian diperparah dengan
galian C yang terus-menerus. Antisipasinya ada? Sayangnya itu di luar kita, ya, menyangkut air itu kan di luar kita. Kita bahkan harus minta izin kalau ambil air, ya. Jadi sekarang lebih berparah lagi kondisi kita ketika bendung karet yang di Lambaru itu bocor. Jadi saat musim kemarau, beberapa hari kemarin itu kemarau, kita terpaksa tidak bisa beroperasional penuh karena airnya kurang. Itu yang sempat kemarin yang... Iya, ini baru 2 hari ini lagi hujan, airnya naik lagi. Nah, ini bendungnya sedang diperbaiki. Alhamdulillah sedang diperbaiki. Sama-sama kita dengan WS, dengan Aceh Besar juga kita bekerja sama untuk memperbaiki secara bukan permanen, perbaiki sampai bisa operasional lagi lah. Singkatnya apa kemarin yang terjadi, kendala kemarin yang paling besar, ampun, yang sampai masyarakat kita sampai harus ada rondenya tuh, ada. Kalau yang itu kemarin penggiliran karena kita memperbaiki fasilitas kita. Dan alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin. Sekarang air kita cukup bagus dengan jumlah yang cukup banyak. Itu kalau air bakunya ada. Tapi sekarang masalahnya ketika bendung bocor, air baku kita tidak cukup untuk mendukung operasional kita penuh. 800 liter per detik, ya, penuh kita bisa. Tapi sayangnya terakhir ini saat kondisi bendung bocor, kita cuma bisa berproduksi 60 sampai 80% dari kapasitas. Artinya kurang. Jadi kami mohon maaf kepada pelanggan kami kalau mungkin hanya dapat air telat-telat, ya. Seperti wilayah ini wilayah ujung kota, ini dapat air setelah orang yang dekat-dekat dulu pakai. Dekat-dekat itu di mana? Yang dekat dengan pipa-pipa besar kita. Mulai dari Lambaru, mungkinnya sepanjang jalan Itu aksesnya lebih cepat. Air itu mengalir ke tempat yang paling mudah mengalir dulu. Ya, di mana paling rendah, kemudian pipanya besar, kemudian dekat. Kemudian kita diperparah lagi oleh keadaan di mana semua pelanggan kita itu langsung pakai sanyo ke pipa kita. Jadi sanyo dikonek langsung ke pipa kita. Lalu rame-rame nyedot. Ini yang membuat keadaan makin parah. Masalahnya? Karena produksi kita nggak segitunya. Produksi kita 800 liter per detik. Untuk waktu yang bersamaan, 800 liter per detik itu hanya cukup untuk 4.000 pelanggan. Yang terjadi? Kita punya 52.000 pelanggan. Jadi kalau 52.000 pelanggan hidupkan dalam waktu yang bersamaan, nggak akan ada air di mana-mana. Karena yang terjadi seperti itu. Ya, karena orang menyedot langsung, saat perlu dia hidupkan mesin. Dan biasanya saat perlu orang itu waktunya bersamaan, pagi hari. Setelah subuh sampai jam 7 itu semua orang butuh air. Lalu 50.000 hidupkan. Lalu sore ketika pulang kantor jam 5 ke atas itu sampai maghrib semua orang hidupkan. Itu semua orang nggak dapat air akhirnya. Nah, ini yang sekarang kita punya syarat baru. Kalau mau nyambung, setiap rumah yang mau nyambung kita syaratkan mereka untuk punya bak tampung bawah tanah, di mana air mengalir tanpa harus ditarik. Nah, begitu ada air di pipa langsung masuk ke bak. Nanti terserah kalau sudah masuk ke bak itu mau pakai sanyo, mau dibawa kemana itu terserah pelanggan. Ada penampungan lain? Iya, penampungan sebesar minimal. Ada ininya. Sebesar standarnya. Minimal sebesar kebutuhan air 1 hari. Jadi kalau pakai 1 kubik 1 hari, artinya dia punya. Artinya beda-beda rumah. Iya, kalau rumahnya pakai 10 kubik 1 hari, ya sediakan 10 kubik. Makin besar kan makin aman sebenarnya. Ini lebih kepada kepentingan pelanggan sebenarnya. Karena pada dasarnya tidak ada satu tempat pun di Indonesia bahkan di dunia yang PDAM atau penyedia air bisa menyediakan air untuk semua dalam waktu yang bersamaan. Jadi semua harus ditampung. Logikanya seperti ini, ketika kita beli beras untuk sebulan, kan jarang orang beli beras sekali masak, ya kan? Semua beli satu karung 10 kilo. Artinya apa? Orang harus menyetok kebutuhannya. Jadi tidak setiap saat harus ke pasar beli sekali masak lagi. Mengapa itu tidak kita lakukan untuk air juga? Logika sederhana seperti itu. Tapi yang paling penting bahwa memang dengan kapasitas kita yang 800 liter per detik, padahal itu airnya sudah lebih dari cukup untuk 50.000 pelanggan. Tapi karena waktunya bersamaan ini, sehingga ada orang-orang yang tidak dapat air, lalu harus menunggu sampai tengah malam ketika orang-orang berhenti
tarik air. Bagaimana juga nanti akan kejadian di bulan Ramadan? Begini juga, ini kita mohon bantu juga mungkin dari semoga pelanggan kita mendengar dari podcast ini juga bahwa sebaiknya memang menyediakan bak tampung secukupnya, ya. Kapanpun air hidup ditampung, jangan mengandalkan bak pojok itu yang cuma 60 liter, ya. Apalagi Ramadan mungkin yang biasanya tidak ibadah sering-sering, sekarang sembahyang sunat macam-macam, banyak habis wudu, ya. Jadi persiapan harus lebih banyak. Saya pikir seperti itu. Tidak ada cara lain, ya. Kalau ditanya solusi dari kami, solusinya itu kapasitas air kita lebih dari cukup untuk 50.000 pelanggan. Karena 50.000 pelanggan secara teoritis itu cukup 600 liter per detik. Tapi yang kita punya 800 liter per detik. Lebih dari cukup sebenarnya, ya. Lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang membuat tidak cukup itu karena orang-orang tarik dalam waktu yang bersamaan. Itulah kita harapkan orang-orang punya bak tampung yang mencukupi untuk kebutuhan minimal 1 hari, dan dia dibiarkan mengalir pakai palu apung itu. Ketika kosong ngalir, kalau penuh tutup sendiri. Pertama akan sangat menghemat listrik. Ya. Kedua, untuk menjamin ketersediaan air, tidak lagi perlu orang jaga malam, jaga untuk tunggu air hidup. Kalau pakai sanyo kan orang jaga, supaya listriknya tidak terbuang. Tapi kalau pakai ini tidak perlu jaga, begitu ada air dia langsung masuk sendiri, penuh, tutup, dan air ini akan mengalir ke tempat yang lebih jauh lagi. Oke, poin apa lagi yang masyarakat harus teredukasi, ya ampun? Ini bicara edukasi, kan bicara semua orang lah, semua orang harus terlibat. Kadang-kadang orang menganggap ini kan pembelaan PDAM supaya nggak bermasalah, ya. Dari diri. Pembelaan lah. Ini terus terang. Tapi yang namanya pembelaan diri, bahkan di agama kita pun ya, diharuskan kita wajib membela diri. Tapi ini bukan untuk tujuan itu. Tujuan supaya kita bisa melayani warga masyarakat lebih baik. Ini untuk mereka. Kita lakukan ini untuk mereka. Kita berharap kalau semua sebenarnya begini, bahwa memang ada aturan, bukan hanya di kita, di seluruh Indonesia aturan PDAM itu sama, bahwa orang-orang tidak boleh memasang pompa langsung terkait dengan pipa PDAM. Air PDAM harus masuk bebas. Artinya harus masuk bebas ke bak pelanggan. Lalu kalau mau pakai pompa, mungkin pelanggan butuh lebih tinggi lagi, dia baru pakai pompa setelah air yang dia tampung, bukan tarik dari pipa. Kalau itu terjadi, kita pastikan bahwa tidak ada tempat satupun di Banda Aceh yang tidak akan mengalir air sendiri. Ya, ini terbukti. Mungkin sekali-sekali ada mati lampu di Banda Aceh. Ya, seluruh Banda Aceh mati lampu. Kita itu nggak mati. Kenapa? Kalau mati lampu pun kita menghidupkan genset. Ada generator yang di Banda Aceh di mana-mana air mengalir sendiri. Karena mengapa tidak ada yang sedot. Ya, jadi kemana-mana sampai ke Meraksa pun air akan ada. Orang tidak sedot. Tapi begitu sedot, di Lamaru sedot langsung balik airnya. Kosong pipa-pipa kita. Jadi kami sangat berharap bahwa kerjasama dari pelanggan untuk menyediakan bak tampung yang cukup. Kami juga menyambut Ramadan ini akan menyambut Ramadan karena intensitas ibadah orang naik, ya. Kebutuhan juga. Masjid-masjid akan penuh. Yang biasanya nggak ke masjid, akan ke masjid. Ya, apalagi di awal-awal Ramadan nanti, minggu-minggu pertama itu semua tempat ibadah penuh. Kami pertama sudah mengantisipasi, kita coba kontrol ke masjid-masjid mana yang butuh perbaikan mungkin, ya, yang kecil-kecil kami bantu. Kemudian kalaupun nanti masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah bermasalah dengan air kita, karena seperti saya katakan tadi kita tidak bisa menjamin sepenuhnya, kami akan menyediakan air lewat mobil tangki. Insya Allah akan kita lakukan seperti itu, seperti tahun-tahun yang lalu. Dan kami berharap kerjasama dari panitia masjid supaya jangan nanti mengkarat terawih, mengkarat telepon nai, baik dengar terawih lah. Yang nai ke terawih mungkin lapor dari pagi sudah, Pak, kami tidak hidup air ini nanti terawih untuk masjid. Untuk masjid, iya, itu kita gratiskan untuk masjid karena bagaimanapun kami juga ingin beribadah di bulan Ramadan ini. PDAM juga beribadah. Iya, semoga diterima ibadahnya. Insya Allah. Ada kurang-kurang tempat lain ditutup di situ. Berarti insya Allah
di bulan Ramadan dipastikan aman? Tidak memastikan aman. Saya selalu katakan bahwa menyangkut ini tidak ada yang kami pastikan. Tapi apa yang bisa kami pastikan bahwa kami akan bekerja sungguh-sungguh. Itu kepastian dari kami. Tapi kemudian karena begini, kalau saya jamin nanti kok dijamin lalu tidak terjadi hal-hal yang di luar kita, mati lampu atau bermasalah dengan air baku, jaminan kita jadi nggak berlaku. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa pihak kami PDAM akan bekerja sungguh-sungguh dengan segenap sumber daya yang kami punya untuk melayani warga. Dan pastinya masyarakat harus terus teredukasi ya. Iya, yang penting begini, kan kita butuh kerjasama. Begitu nggak ada air, mereka laporkan. Karena nggak ada air itu bisa bermacam-macam sebabnya. Bukan hanya tidak ada air dari PDAM. Sebagai informasi bahwa PTP kita di Lambaru itu hampir 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun hidup. Ya, kadang-kadang bermasalah di pipa-pipa kecil. Ada juga yang pelanggan melapor ke kita nggak ada air sudah seminggu karena kerannya ditutup. Oke. Nah, keran mereka sendiri ditutup, lalu mereka lapor ke kita bahwa sudah seminggu tidak ada air. Nah, ini yang perlu. Jadi dilapor supaya kita mengirimkan orang pegawai kita untuk cek. Jangan sampai hal-hal sepele yang seperti keran tertutup pun menjadi alasan pelanggan kita tidak dapat air. Pertama pelanggannya rugi, PDAM juga rugi, airnya nggak laku, padahal airnya ada. Ini juga jadi ada air pelanggan itu sebenarnya juga kepentingan PDAM. Ada juga pelanggan kita yang menganggap bahwa kita sengaja mematikan air. Itu konyol kalau ada pikiran seperti itu. Itu konyol. Nah, karena mengapa? Karena kami lebih butuh orang beli air karena hidup kami dari air itu. Sementara pelanggan punya alternatif lain. Ketika PDAM mati, mereka bisa beralih ke air isi ulang, bisa ambil air sumur, bisa apa aja beli mobil tangki. Tapi PDAM ketika airnya tidak laku, kami nggak punya gaji. Jadi kami lebih berkepentingan sebenarnya dengan kelancaran air pelanggan karena walau kami bagian dari pemerintahan, tapi usaha kami itu sepenuhnya didukung oleh harga air yang pelanggan bayar. Baik, alhamdulillah, ampun, mudah-mudahan nanti masyarakat teredukasi dan yang pastinya kita harapkan semoga air terus lancar. Iya, tidak hanya di Ramadan ya. Hanya di Ramadan, terus lancar. Kami berharap di Ramadan lancar, lalu karena di Ramadan lancar, bulan-bulan setelah Ramadan pun kita bisa lancar terus. Amin. Terakhir, closing statement-nya untuk masyarakat, ya silakan. Ya pertama, mohon maaf kalau selama ini kami mungkin belum bisa seperti yang mereka harapkan, tapi yang pasti bahwa kami terus bekerja untuk menjadi makin baik. Kami mohon sangat kerjasama dari masyarakat. Kalau ada masalah apapun tentang PDAM, mohon dilaporkan langsung ke kami. Ya, mengapa? Untuk memotong mata rantai laporan. Kalau lapor Pak Wali lapor ke sini lagi, panjang urusan ini. Mbak kamu begitu dilapor, kita langsung bisa mengambil tindakan. Ya, apalagi selama ini mungkin ada yang lapor ke media juga. Media kejar kami lagi, belum lagi udah dikejar, kitanya lari. Jadi nggak terpotong informasinya, komunikasi kita terpotong. Langsung ke kami, kita punya nomor saya dibagi untuk semua orang, lalu kita punya Facebook kita punya Instagram, bisa tweet di Twitter ya, bisa di mana aja ada medsos, kita ada di sana. Ya, bahkan orang yang ngomong-ngomong sendiri nggak ada urusan dengan kita, ketika kita tahu bahwa itu ngomong tentang kita akan respon. Tapi yang sebaik-baiknya tentunya merespon itu dengan melaporkan itu dengan bermartabat. Ya, tidak ngomong-ngomong, maki-maki, tapi tidak kasih informasi. Karena dengan cara begitu tidak ada yang bisa kami lakukan. Kadang-kadang orang takut memberi informasi, takut diselidiki, takut nggak bayar. Kami tidak ada tujuan ke sana. Kami mau informasi supaya kami bisa langsung bergerak ke tempat yang dituju. Karena pelanggan kita itu saat ini sudah 2.000. Nah, ini sini aja untuk cari alamat Aceh Himed aja kalau tidak kasih Sherlock juga susah nyarinya. Jadi yang kita harapkan bahwa ketika melaporkan masyarakat kasih data yang benar, dan kami juga berharap sebaik-baiknya laporan itu lewat pesan WhatsApp boleh, pesan di SMS biasa boleh.
jangan ditelepon. Oke. Kalau ditelepon nanti mungkin karena nomor pribadi saya bagikan. Nanti saya sedang ada rapat, ditelepon 2 kali telepon nggak diangkat, orang sudah marah. Itu sering? Sering kali. Sering kali. Nanti ya telepon. Kemudian karena yang telepon manusia, yang terima saya juga manusia, kan jadi baper nanti. Ya, orang lapor sudah seminggu nggak ada air, tensinya naik. Karena maki-maki, saya yang dengar juga naik tensi juga. Nanti 2 orang yang tensinya naik, ya tahulah ujungnya. Jadi sebaiknya pakai Pesan. WhatsApp bisa di juga. WhatsApp boleh, kirimkan nomor Itu pasti dibaca. pasti dibaca. Dan satu lagi, kami tidak merespon balik lewat WhatsApp. Tapi langsung Kita yang kita respon itu, saya akan memerintahkan staf saya untuk mengecek ke lokasi. Lalu kadang-kadang marah juga, Pak ini apa juga suruh lapor kok WA saya nggak dibalas. Nggak dibalas. Jadi Kalau harus membalas semua WA, nggak cukup waktu saya. Jadi saya ada WA masuk, lalu saya forward ke cabang-cabang yang bersangkutan untuk direspon. Kadang orang maki-maki saya juga karena saya nggak respon WA-nya. Ya, jadi mohon maaf, respon kita bukan berbalas pantun di WhatsApp atau di pesan atau dimanapun, tapi respon kita langsung memerintahkan cabang atau bagian yang bersangkutan untuk melakukan tindakan. Jadi mohon maaf kalau tidak direspon lewat WA. Cuma kalau lagi-lagi senggang mungkin ditanya kita layani, tapi itu tergantung ya kan. Tergantung sikon lah ya. Saya nanti kadang-kadang sedang maghrib di telepon, kita nggak angkat, marah-marah. Kami kan manusia juga, maghrib juga sholat juga seperti orang-orang ya. Jadi lalu orang-orang menganggap bahwa kita tidak merespon mereka, lalu maki-maki, apa juga nomornya dikasih sebagai nomor pengaduan, tapi kita mengadu tidak direspon. Ya, kami berharap kami terima aja itu, tapi kami berharap bahwa ke depan semua kita menjadi lebih baik. Baik. Berarti selain nomor ampun ada nomor pengaduan khusus kan? Ada lagi banyak nomor kita, semua ada nomornya, ada reaksi cepat kita, lalu hampir semua pegawai kita itu bagi nomornya sendiri, mungkin cabang-cabang untuk mudah langsung dihubungi. Dia sudah tahu rumahnya ya. Ke saya boleh, ke saya mungkin kalau yang ke staf mungkin agak kurang direspon. Bukan tidak direspon sebenarnya, tapi kan mereka juga butuh sedikit privasi, mungkin sudah pulang ke rumah ya. Tapi kalau saya masuk ke saya langsung perintahkan pegawai saya untuk melakukan langsung mungkin agak takut sedikit, bolehlah ke nomor saya, nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi yang penting itu ya sama-samalah kita menjaga hati lah ya. Menjaga hati supaya apa? Supaya kita bisa melayani lebih baik. Baik. Nah, karena kalau sudah marah-marah nanti saya marah, yang telepon marah, yang dengar telepon marah, nanti buka HP ya, penting HP, penting HP, lu penting HP, airnya tetap nggak ada. Baik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Dirut Utama Tirta Daruy, Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak. Ya, sama Pak. Terima kasih untuk sudah mengundang kami lagi. Semoga ya dengan apa yang kita lakukan ini kita bisa melayani warga kita lebih baik, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa PTM. Tetap update informasi dari kami dengan subscribe pastinya. Saya Indah Rasikasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.